Makanya buat mereka, buat warga sekitar, ini nih bukan operasi penegakan hukum, tapi lebih ke arah pembantaian. Many bodies are still up there in the maze of valleys and the forest surrounding it. Nah, pemilu Brazil kan emang bakal dilaksanakannya kan tahun depan kan? Jadi ya makin kerasa deh nih bau-bau politis dari operasi ini nih. Ini lagi rame juga nih, banyak juga yang request. Ya kalau kemarin kita bahas konflik di Sudan yang gara-gara ada ormas yang terlalu powerful sampai bisa bikin negara chaos. Nah yang sekarang nih masih mirip-mirip lah. Bedanya kalau yang ini nih akar permasalahannya tuh kartel Narkopski. Iya, jadi di akhir Oktober 2025 kemarin tuh ada operasi besar-besaran buat nyerbu kartel di Rio de Janeiro di Brazil. Nah ini kan kedengerannya bagus kan, polisi ngeberantas kejahatan loh ini loh. Ini kan aneh kan, bukannya didukung buat ngeberantas kartel, malah disalahin nih aparatnya nih. Sampai dibilang pembantaian lagi. Kok bisa gitu sih? Kok aparat yang ngelawan kriminal malah dianggap penjahat sih? Yaudah kalau gitu, langsung kita bahas perang brutal polisi Brazil ngelawan kartel. Apa bener ini pembantaian? Atau ada something nih di belakangnya nih? Di Learning by Google. Oke, ini biar lebih kebayang, gue ceritain kejadiannya dulu deh ya. Sebenarnya emang ada apa sih di Brazil? Jadi di hari Selasa, tanggal 28 Oktober 2025 kemarin, pemerintah negara bagian Rio de Janeiro tuh mereka tuh ngelancarin salah satu operasi keamanan terbesar dalam sejarah Brazil. Kalau menurut laporan dari berbagai media internasional, kayak Reuters sama CBC disebut, sekitar 2.500 aparat yang terdiri dari polisi sama tentara, lengkap pakai helikopter dan kendaraan lapis baja. Mereka tuh dikerahkan buat nyerbu 2 kawasan favela, buat nyerbu 2 kawasan kumuh di bagian utara Rio. Ada kompleks Sodo Alemão sama Penha. Target utama mereka tuh ini, Komando Vermelho, atau biasa lebih dikenal sebagai Red Command. Salah satu geng kriminal paling kuat dan paling tua di Brazil. Kalau menurut Gubernur Rio, Claudio Castro, dia bilang operasi ini tuh udah direncanakan selama berbulan-bulan. Tujuannya buat nangkep para pemimpin gengnya dan ngebatasin ruang gerak mereka yang emang makin kesini tuh makin meluas. Ya soalnya si geng ini, si Red Command ini, mereka tuh emang ngeri banget loh, bukan gangster ece-ece mereka. Kalau kita lihat dari sejarahnya nih, geng ini tuh awalnya tuh dibentuk di penjara di sekitar tahun 1970-an. Dari situ berkembang terus sampai akhirnya sekarang jadi organisasi kriminal transnasional yang suka ngelakuin pemerasan, nguasain perdagangan narkotika, sama nguasain kepemilikan dan transaksi senjata. Bahkan nih, saking besar dan canggihnya mereka, The Guardian tuh ngelaporin kalau pas mereka diserbu polisi, mereka tuh ngasih perlawanannya tuh pakai drone yang ngejatuhin bom loh. Ini kan edan ya, sekelas kartel sampai bisa manfaatin drone yang bisa ngejatuhin bom tuh kan kayak kecanggihan gak sih? Gila. It was one of the largest police operations ever carried out in Rio, targeting the Red Command, Brazil's second largest criminal organization. Drug traffickers fought back with gunfire, set cars ablaze to block roads, and even used drones to launch explosives. Dan setelah dilakuin, operasi keamanan ini tuh diklaim sukses sama Gubernur Rio, sama si Claudio Castro. Dia bilang polisi berhasil nangkep ratusan orang dan nyita ratusan senjata api plus lebih dari 1 ton narkotika. Nah, ngedenger ini kan harusnya kan hebat dong, harusnya orang-orang bangga dong, harusnya kan gitu kan. Tapi di balik klaim kesuksesan itu ternyata ada harga yang harus dibayar mahal nih. Kalau menurut BBC News, enggaknya ada 132 orang yang tewas dari operasi gabungan yang nargetin gangster Red Command ini. Termasuk di sini ada 4 polisi yang gugur. Dan angka-angka korban jiwa ini ngejadiin operasi ini sebagai operasi polisi paling mematikan dalam sejarah Brazil. Nah, disinilah masalahnya muncul nih. Angka korban tewas yang banyak itu tuh ngebikin banyak orang shock dan jadinya pada marah deh. Ya, lu bayangin aja gimana nggak shock coba. Di komplek rumah lu tiba-tiba ada operasi gabungan polisi sama tentara, terus gara-gara itu ada ratusan korban yang tewas. Termasuk orang-orang yang mungkin lu kenal. Ya pada kaget lah orang-orang. Ya kalau kata pemerintahnya sih semua yang tewas itu tuh kriminal. Semua yang tewas tuh anggota gangster yang ngelawan aparat. Tapi terus kesaksian warga di lokasi tuh nunjukin cerita yang jauh lebih kelam. Emang kesaksian warganya gimana? Kalau menurut Al Jazeera, sehari setelah operasi, warga favela tuh pada ngumpulin puluhan mayat yang mereka temuin di hutan dekat lokasi penyergapan. Terus itu mayat-mayatnya mereka jejerin tuh di jalanan utama. Kenapa dijejerin? Ini tuh dilakukan sebagai bentuk protes mereka. Biar dunia bisa ngeliat tuh betapa brutalnya operasi gabungan yang dilakuin sama aparat Rio. Dan terkait temuan ini, kalau menurut para saksi dan aktivis HAM yang diwawancara sama CBS News, mereka bilang banyak korban yang dieksekusinya tuh dari jarak deket loh. Ada yang tangannya diikat, ada yang ditembak di belakang kepala, bahkan ada laporan yang nyebut kalau ada korban yang dia tuh dipotong-potong, terus kepalanya tuh digantung di pohon gitu sebagai piala. Sakit gila.
Sakit dong ini, ya kalaupun mereka penjahat, tetap nggak layak gak sih diperlakukan kayak gitu? Aduh. This is already being considered the most lethal police operation in the history of Rio de Janeiro, and locals have been telling us that many bodies are still up there in the maze of valleys and the forest surrounding it of the Complexo da Penha. They're going to try and bring these bodies back down here to the hospital or the morgue. Terus dari CBS News, mereka tuh ngutip kesaksian satu ibu bernama Rafael Thomas yang bilang kalau di leher anaknya yang berumur 19 tahun tuh ditemuin bekas gitu tuh. Lu ngerti lah ya. Terus warga lain juga bilang kalau sebenarnya banyak tuh korban yang masih hidup dan minta tolong, tapi entah kenapa malah dihabisin tuh sama aparat tuh. Makanya buat mereka, buat warga sekitar, ini bukan operasi penegakan hukum, tapi lebih ke arah pembantaian. Mereka ngerasa negara tuh nggak ngelihat mereka sebagai warga negara, tapi sebagai musuh yang harus dimusnahkan. Bener-bener negara tuh kayak apa itu kesempatan kedua? Nggak ada itu. Pokoknya sekali penjahat ya tetap penjahat. Langsung habisin aja udah. Dicapai gitu tuh negara tuh. Terus kalau kata Rene Silva, aktivis lokal, waktu dia diinterview sama The Guardian, dia bilang masalah kejahatan di Rio tuh sebenarnya tuh masalah kemiskinan, bukan cuma masalah narkoba. Jadi ya mau gangsternya dibabat kayak apapun, kalau akar masalahnya nggak dikelarin, kalau kemiskinannya nggak diselesaikan, ya kedepannya bakal muncul masalah-masalah yang baru lagi, kedepannya bakal muncul gangster-gangster yang baru lagi. Terus nggak cuma nimbulin protes dari aktivis HAM sama masyarakat, apa yang terjadi di Rio ini juga tuh langsung jadi isu politik panas nih di Brazil nih. Perpolitikan Brazil tuh jadi kebelah dua. Di satu sisi ada yang pro banget sama operasi ini, kayak si gubernur Rio tadi, si Claudio Castro, sama sekutunya, mantan presiden sayap kanan Brazil, Jair Bolsonaro. Di sisi lain ada juga yang kontra, kayak presiden Brazil saat ini, Luiz Inácio Lula da Silva, yang emang berhaluan kiri. Kalau dari yang pro-nya, kalau menurut Epi News, Claudio Castro tuh selalu pakai narasi-narasi keras dan nyebut geng-geng ini sebagai narkoteroris, sebagai teroris narkopski. Makanya buat dia dan para pendukungnya, tindakan keras ini tuh emang sangat diperlukan, buat nunjukin kalau negara tuh nggak bakal kalah sama geng-geng kriminal modelan Red Comment tadi. Tapi terus sebenarnya tindakan-tindakan keras kayak gini tuh sering banget tuh dijadiin isu utama menjelang pemilu. Dijadiin cara buat naikin citra sebagai pemimpin yang tegas. Khususnya di kalangan kelompok sayap kanan. Nah, pemilu Brazil kan emang bakal dilaksanakannya kan tahun depan kan? Jadi ya makin kerasa deh nih bau-bau politis dari operasi ini nih. Waduh. In yesterday's battle, the police emerged victorious. I repeat, our 4 victims were the 4 police officers killed. The rest were criminals. It wasn't our intention to kill anyone. We wanted to arrest them all alive. But it was retaliation. Nah, di sisi lain, Presiden Brazil saat ini, Lula yang berhaluan kiri, dia tuh nggak setuju sama Claudio Castro. Kalau menurut BBC, Presiden Lula tuh ngaku terkejut dan ngeri sama jumlah korban tewas yang ada di operasi ini. Dan dia juga bilang kalau pemerintah federal tuh sama sekali nggak dikasih tahu loh soal operasi ini loh sama pemerintah daerah Rio loh. Bahkan Menteri Kehakiman Brazil tuh sampai mempertanyakan apakah tindakan brutal kayak gini tuh masih sejalan sama aturan hukum di negara demokrasi. Dan ya akhirnya masalah ini malah jadi perang narasi nih antara pemerintah negara bagian Rio yang ngerasa berjuang sendirian ngelawan kartel sama pemerintah pusat yang ngelihat ini sebagai pelanggaran HAM berat. Bingung juga ya. Terus nggak cuma dari dalam Brazil, kecaman terhadap operasi ini juga tuh datang dari dunia internasional loh. Nih, kalau menurut Reuters, PBB sama organisasi-organisasi HAM kayak Human Rights Watch, mereka tuh rame-rame ngutuk operasi ini dan nuntut adanya investigasi secara tuntas. Mereka bilang ini adalah puncak dari siklus kekerasan ekstrim yang terus-terusan terjadi di Brazil. Jadi ya emang bingung nih, di satu sisi gangster tuh emang meresahkan dan harus diberantas kan? Tapi di sisi lain ternyata cara ngeberantasnya itu sangat tidak manusiawi dan kemungkinan ada warga sipil yang juga jadi korban. Aduh. President Lula was shocked by the number of deaths in Rio de Janeiro. He was also surprised, to some extent, that an operation of this scale was launched without the federal government's knowledge or involvement.
Dan kalau kita ngomongin kekerasan aparat di Brazil, sebenarnya operasi maut yang baru-baru ini dilancarin di favela di Rio tuh bukan hal yang baru ya. Ini tuh di Brazil udah jadi kayak semacam apa ya? Ya bisa dibilang tradisi berdarah yang udah berlangsung selama puluhan tahun. Nih, kalau kita lihat data dari The Guardian disebut, sebelum insiden di favela kompleks Soda Alemo sama Penha ini, rekor operasi paling mematikan baru-baru ini tuh dipegang sama penyerbuan di favela Jacarezinho di tahun 2021. Yang menewaskan 28 orang. Atau kalau kita mundur lebih jauh lagi, ada tragedi pembantaian penjara Carandiru di tahun 1992 yang menewaskan sampai 111 orang tahanan. Jadi ya di Brazil tuh kayak emang udah rutin beginian tuh, apalagi menjelang pemilu. Tapi ya emang yang korban jiwa paling banyaknya tuh ya yang sekarang ini nih, makanya jadi panas banget kan. Dan menariknya, banyak ahli dan sosiolog yang bilang kalau pendekatan perang melawan Narkovsky ala militer gini tuh sebenarnya ini tuh gagal total loh. Waduh. Iya, jadi para ahli tuh nyebut kalau tindakan ini tuh bukan lagi kebijakan keamanan, tapi lebih ke kebijakan pemusnahan. Iya, emang bener ada geng narkoba di Brazil. Tapi di sisi lain, di Rio de Janeiro tuh ada juga kelompok yang disebut milisia. Siapa tuh? Jadi milisias ini tuh adalah kelompok paramiliter yang isinya tuh mantan polisi, tentara, atau petugas penjara. Awalnya mereka ngakunya tuh pengen ngebersihin favela dari geng-geng Narkovsky. Tapi endingnya mereka malah jadi geng baru. Malah jadi kelompok kriminal baru yang hobinya tuh malak sama ngontrol wilayah. Ya bener-bener malah jadi preman lah. Nah, The Guardian nyebut kalau belakangan ini si Komando Vermelho, si Red Command ini, mereka tuh lagi gencer-gencernya nyerang wilayah-wilayah yang dikuasain sama para milisias ini. Dan masyarakat sana pada seneng ngeliat ini. Soalnya preman-preman mantan aparat ini kan akhirnya kan ada yang berani ngelawan kan. Walaupun yang ngelawan ternyata kartel ya nggak apa-apa lah, yang penting dilawan dulu lah. Lagi seneng-senengnya yang ngelawan malah dihantam sama aparat resmi. Nah, dari sinilah jadi muncul kecurigaan. Ini kok yang ditargetin kok cuma Red Command doang nih. Si milisias kok pada lolos nih. Ini ada apa sih? Jadi pada seuzon ke aparat deh akhirnya deh. Fighting drugs with violence doesn't solve the problem. It's an excuse to exterminate the black population of poor neighborhoods. And for many in Rio's favelas, the prayers for peace are likely to go unanswered, at least for now. Jadi ya bisa dibilang operasi-operasi maut kayak gini tuh nggak pernah bener-bener menyelesaikan masalah nih. Ya soalnya anggota geng level 3 yang tewas kan bakal cepat digantiin sama yang baru kan. Karena tadi tuh, karena masalah kemiskinan di sana tuh ya bakal tetap ada. Akhirnya kalau ada yang nawarin, mau duit gak? Tapi jadi anggota geng yuk. Mereka pada mau deh. Nah, akhirnya anggota geng tuh bakal ada terus. Dan kalau ada operasi-operasi gini yang bakal ditumbalin ya anggota-anggota level bawahnya. Akhirnya siklus kekerasannya muter terus deh. Tanpa pernah selesai. Belum lagi selalu ada kemungkinan jatuh korban salah sasaran selama operasi kan. Mereka nggak salah apa-apa. Kena juga. Kemungkinan itu bakal selalu ada kan. Dan pada akhirnya kalau udah gini yang jadi korban dari operasi yang dilakuin sama aparat kayak gini tuh ya siapa lagi kalau bukan warga sipil. Khususnya masyarakat miskin dan kulit hitam yang tinggal di favela. Mereka yang miskin ini bener-bener kejebak nih di tengah-tengah perang antara geng narkoba, milisi, sama polisi yang brutal. Apalagi ternyata kan ini sering dilakuinnya kan menjelang pemilu kan. Jadi kayak berasa cuma mereka tuh tumbal demi menarik suara doang kan. Aduh. Jadi ya emang bikin bingung ya. Ya yang namanya perang melawan Narkovsky itu emang harus. Tapi yang di Brazil ini nih banyak janggalnya. Tapi kalau menurut lu gimana nih? Apakah tindakan yang dilakuin sama pemerintah Rio tuh udah tepat? Atau sebaiknya dicari cara lain yang lebih humanis dan gak tebang pilih? Yang mana nih? Silakan komen. And people in the favelas are asking, who's protecting us? The United Nations has condemned the violence. Brazil heads into elections next year. And national security is already one of the top issues. Oke, sekian Lari Minggu kali ini tentang apa yang terjadi di Brazil. Dan ternyata itu ya, operasi yang sekilas terdengar benar pengen ngeberantas Narkovsky, ternyata banyak masalah tuh di dalamnya tuh. Aduh. Jadi ya video-video yang kemarin kita lihat yang banyak beredar, yang mayat dijejerin tuh ternyata itu emang sengaja ya. Biar dunia internasional ngeliat kekejaman yang dilakuin sama Pemkot Rio. Dan gilanya ternyata pemerintah Brazil tuh nggak tahu menahu tentang ini loh. Wah. Ya, kalau merevisi udah salah, kalau mau nanya atau nambah video, bisa tulis di komen, kita diskusi biasa. Sekali lagi, thank you, jangan lupa like, comment, subscribe. Bye.